Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari terambil dari Kejadian 19 ayat 1 sampai 5 dengan judul perikop Kunjungan kedua malaikat dan kejahatan orang Sodom. Perikop ini akan dibagi menjadi beberapa bagian dan hari ini kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama. Saya akan bacakan ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia berkata, Tuan, Tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini dan bermalamlah di sini. Basuhlah kakimu dan besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi ia sangat mendesak mereka sehingga mereka singgah dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi dan mereka pun makan. Sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki kota Sodom datang mengepung rumah itu dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh penduduk kota tanpa kecuali. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang lelaki yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami menyetubuhi mereka. Saudara, perikop ini menceritakan tentang pertemuan Lot dengan dua malaikat yang mengunjunginya. Ketika Lot melihat kedatangan malaikat itu, dia menyambutnya dan mengundang mereka untuk bermalam di rumahnya. Kehadiran para malaikat ini menarik perhatian penduduk Sodom pada saat itu, sehingga mereka datang ke rumah Lot dan mengepung rumahnya. Mereka menuntut agar para tamu tersebut untuk dibawa keluar agar mereka dapat berbuat jahat terhadap tamu-tamu tersebut. Saudara, peristiwa di mana semua laki-laki baik tua atau muda dari kota Sodom mengepung rumah Lot dan ingin mengambil para tamu itu menggambarkan sebuah kehancuran moral yang terjadi di Sodom. Kalimat seluruh kota secara umum menjelaskan mengenai laki-laki sampai yang terakhir dari sebuah keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa orang tua telah mewariskan kebiasaan berdosa kepada anak-anak mereka. Hal ini tentu bertentangan dengan apa yang Alkitab ajarkan, bahwa orang tua harus mengajarkan anaknya untuk melakukan kebenaran dan tetap hidup menurut jalan yang Tuhan ajarkan. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian 18 ayat 19. Saudara, melalui renungan hari ini kita diperlihatkan bagaimana ketika orang tua mengajarkan hal yang tidak benar kepada keluarganya, maka mereka bersama-sama akan melakukan hal yang tidak benar. Melalui bagian ini kita diingatkan sebagai orang tua perlu untuk memberikan pengajaran yang benar kepada keluarga kita. Kita perlu untuk mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Sehingga keluarga kita akan hidup di dalam kebenaran Allah. Marilah kita ajarkan nilai-nilai kebenaran kepada keluarga kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada keluarga? Jika belum, maka marilah berdoa kepada Allah, mintalah kepadanya agar kita diberi kemampuan untuk mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada keluarga kita. Dan mintalah juga bimbingan dari Roh Kudus agar terus membimbing dan menuntun kita, agar kita dapat terus mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada keluarga kita.
Demikian renungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kembali datang kepada setiap kami pada pagi hari ini. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan ini, kami diingatkan kembali untuk kami mengajarkan nilai-nilai yang benar di tengah-tengah keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini mungkin kami belum memberikan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Mungkin kami mengajarkan dengan nilai-nilai yang dunia ini berikan. Ampuni kami Tuhan dan ubahlah setiap kami sehingga kami dapat mengajarkan nilai-nilai yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu, dan hal itu dapat membuat keluarga kami menjadi keluarga yang terus mempermuliakan Tuhan melalui setiap hal yang kami lakukan. Bapak, kami juga berdoa mau menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.